Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik semua baik-baik aja ya. Berjumpa kembali dengan Kak Hana di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi dari Kidung Ceria nomor 349. Adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami dari istirahat kami sehingga pada pagi hari ini kami boleh mengikuti impak kami. Kiranya Engkau memberkati impak kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau membaca Mazmur Pujian. Yuk diambil Alkitabnya, kita buka dari Mazmur 19 ayatnya yang ke-8. Mazmur 19 ayatnya yang ke-8, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kita menyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 135, Sabdamu Abadi. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu, kiranya Engkau mau memberkati kami supaya kami dapat duduk diam dengan tenang, agar kami tidak hanya dapat membaca, tapi kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelum itu kita baca Alkitab dulu ya. Yuk dibuka kembali Alkitabnya, Kitab Ibrani pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kakak ulang ya, Kitab Ibrani pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang keempat. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Allah berfirman dengan perantaraan anaknya.
Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada akhir zaman ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Adik-adik, cerita firman Tuhan kali ini akan disampaikan melalui sebuah video. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Siapa di sini yang suka taat pada perintah orang tua? Kakak yakin adik-adik semua pasti taat dan patuh terhadap orang tua. Nah, firman Tuhan hari ini mau menceritakan tentang kepatuhan Tuhan Yesus terhadap Bapanya yang di sorga. Adik-adik pasti mempunyai banyak teman kan? Teman di sekolah, teman dengan tetangga rumah, juga dengan teman-teman di gereja. Tuhan Yesus senang jika adik-adik mempunyai banyak teman, karena itu artinya adik-adik patuh. Patuh untuk saling mengasihi dan melakukannya dengan bermain dan beribadah secara bersama-sama. Nah, adik-adik, dalam masa pandemi seperti ini, kita diharuskan belajar, beribadah, dan melakukan aktivitas lainnya dari dalam rumah saja. Ketika adik-adik belajar dari rumah secara online, apakah adik-adik memakai seragam lengkap saat jam pelajaran? Hayo, itu merupakan salah satu bukti kita patuh terhadap guru. Ketika guru memberikan tugas untuk dikerjakan, apakah adik-adik langsung mengerjakannya? Atau malah menunda-nunda? Sebaiknya langsung dikerjakan ya, supaya tidak semakin bertambah banyak. Lalu, ketika ingin keluar rumah untuk membeli sesuatu, apakah adik-adik memakai masker? Kita harus menggunakan masker dan sarung tangan. Juga rajin mencuci tangan ya adik-adik. Itu salah satu bentuk kepatuhan juga. Dengan memakai masker dan sarung tangan, juga rajin mencuci tangan, kita membantu supaya virus corona tidak tersebar. Jadi kita sehat dan orang-orang di sekitar kita juga sehat. Siapa di sini yang setelah bermain dengan kakak atau adiknya tetapi tidak dirapikan kembali mainannya? Padahal sebelumnya mama papa sudah mengingatkan. Ayo, harus langsung dirapihkan ya adik-adik. Itu salah satu bentuk bahwa adik-adik patuh terhadap perintah orang tua. Ketika kita patuh terhadap perintah orang tua, berarti kita juga patuh terhadap Tuhan. Karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga menunjukkan bahwa Ia suka melakukan perintah Allah Bapa dan patuh kepadanya. Coba lihat gambar ini.
Ini adalah gambar Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus berdoa sebagai bentuk kepatuhannya kepada Allah Bapa. Ada yang tahu apa yang telah Allah Bapa perintahkan kepada Tuhan Yesus? Allah Bapa perintahkan Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat, yaitu menyelamatkan seluruh manusia dari dosa. Nah, Tuhan Yesus menjalankan tugas dari Allah Bapa sebagai juru selamat bagi umat manusia dan mendatangkan damai sejahtera bagi semua manusia. Oleh karena itu adik-adik, kita juga diajak untuk selalu berjuang memiliki kepatuhan agar kehidupan kita selalu penuh dengan kasih dan damai sejahtera. Amin. Sekarang kita masuk ke aktivitas ya. Untuk bukti aktivitasnya, saat adik-adik keluar rumah harus memakai masker dan sarung tangan ya. Lalu difoto. Dan minta tolong mama papa untuk mengirimkan foto adik-adik memakai masker dan sarung tangan di grup WhatsApp orang tua bersama Kakak Layan. Terima kasih adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini kita diajarkan untuk patuh terhadap perintah orang tua, terlebih kepada perintah Tuhan. Sekarang Kak Hana mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Kita Kerja Sama-Sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan, tapi sebelum itu kita menyanyi dulu ya dari Kidung Ceria nomor 213, Dengar Panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Adik-adik, impa kita sudah selesai. Untuk mengakhirinya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati impa kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami juga tadi sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau mau memberkati persembahan kami agar berguna untuk pelayanan di gereja kami. Berkati kami dalam kami menjalani kehidupan kami seminggu ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sampai jumpa di impa minggu depan. Tetap di rumah ya, jaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!